Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin Ibu, kami Nazil Santri Wibowo, kelas 21A, akan mempresentasikan AAS mata kuliah kepabeanan dan ekspor impor. Kami akan memulai, izin. Adapun kebijakan impor dan digitalisasi, dalam hal ini digitalisasi prosedur, dalam presentasi ini akan membahas dua aspek krusial dalam kepabeanan dan ekspor impor di Indonesia. Mekanisme larangan dan pembatasan atau LARTAS dalam kebijakan impor, serta konsep single submission dalam digitalisasi prosedur ekspor impor. Kami akan mengulas pertimbangan di balik penerapan LARTAS, memberikan contoh konkret, dan menjelaskan bagaimana single submission merevolusi proses kepabeanan. Masuk pada bahasan terkait mekanisme larangan dan pembatasan LARTAS pada impor. Mekanisme larangan dan pembatasan atau LARTAS adalah kebijakan impor yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi kepentingan nasional dari berbagai dampak negatif masuknya barang dari luar negeri. Tujuan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara fasilitasi perdagangan dan perlindungan terhadap berbagai aspek vital negara. LARTAS diatur melalui berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh berbagai kementerian atau lembaga terkait, memastikan pendekatan yang komprehensif dalam pengawasan barang impor, dan kebijakan ini bersifat dinamis, menyesuaikan dengan kebutuhan nasional dan perkembangan global. Adapun pertimbangan penerapan LARTAS dalam aspek keamanan dan kesehatan, yang pertama terkait dengan perlindungan keamanan dan ketertiban nasional. LARTAS mencegah masuknya barang-barang yang dapat mengancam keamanan, stabilitas, dan ketertiban negara. Ini termasuk senjata api, bahan peledak, atau barang yang berpotensi digunakan untuk kegiatan teroris, menjaga kedaulatan dan ketentraman masyarakat. Kebijakan ini menjaga masyarakat. Kami ulangi. Dan yang kedua, melindungi kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Kebijakan ini menjaga masyarakat dari barang berbahaya atau tidak memenuhi standar kesehatan, seperti obat-obatan ilegal, makanan tidak layak konsumsi, pestisida berbahaya, dan limbah B3. LARTAS juga melindungi flora dan fauna dari resiko penyakit, hama, atau spesies invasif. Kemudian, pertimbangan penerapan LARTAS dalam ekonomi dan lingkungan. Pertama, dapat mendukung industri dalam negeri, di mana LARTAS memberikan ruang bagi pertumbuhan industri nasional dengan membatasi masuknya barang impor yang banyak diproduksi di dalam negeri. Ini mengurangi persaingan tidak sehat dan praktik dumping, dan mendorong daya saing produk lokal. Selanjutnya, terkait dengan pelestarian sumber daya alam dan budaya. Mekanisme ini mencegah ekspor atau impor komoditas tertentu yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam atau nilai budaya bangsa, termasuk spesies langka atau benda cagar budaya, menjaga warisan alam dan budaya Indonesia. Kemudian, terkait dengan pertimbangan penerapan LARTAS dari kepatuhan dan hak kekayaan intelektual, kepatuhan terhadap perjanjian internasional, LARTAS memastikan Indonesia melaksanakan komitmen dalam perjanjian internasional seperti CITES untuk perdagangan spesies langka
atau kewajiban lain sesuai organisasi internasional, menunjukkan peran aktif Indonesia di kancah global, serta perlindungan hak kekayaan intelektual. Kebijakan ini mencegah masuknya barang palsu atau produk yang melanggar hak cipta, paten atau merek dagang, melindungi inovasi dan kreativitas, serta menjaga iklim usaha yang adil. Selanjutnya kami akan memberikan contoh penerapan LARTAS. Sebagai contohnya yaitu impor obat dan makanan. Salah satu contoh paling konkret penerapan mekanisme LARTAS adalah pada impor obat-obatan dan makanan. Pemerintah mewajibkan seluruh produk obat dan makanan impor untuk mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum masuk ke wilayah Indonesia. Tujuan utama dari persyaratan ini adalah menjamin keamanan dan kualitas produk yang beredar di masyarakat, menghindari peredaran produk ilegal atau berbahaya yang dapat mengancam kesehatan publik. Jika suatu produk tidak memiliki izin BPOM, maka impor barang tersebut akan ditolak di pelabuhan dan bisa dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Ini menunjukkan betapa pentingnya LARTAS dalam menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen. Kemudian bahasan selanjutnya terkait dengan digitalisasi prosedur ekspor atau impor, yaitu single submission. Program digitalisasi prosedur ekspor impor menjadi salah satu target nasional, mencakup seluruh tahapan mulai dari kedatangan sarana pengangkut sampai dengan keluar dari kawasan pabean dan juga sebaliknya. Saat ini telah dikembangkan beberapa aplikasi dengan prinsip single submission. Adapun single submission adalah konsep pengajuan data dan dokumen secara tunggal atau sekali saja untuk proses ekspor dan impor, yang kemudian terdistribusi dan diproses oleh berbagai kementerian atau lembaga terkait secara terintegrasi tanpa perlu pengulangan pengisian data yang sama di aplikasi berbeda. Tujuannya adalah menyederhanakan, mempercepat, dan meningkatkan efisiensi prosedur administrasi ekspor dan impor nasional. Dengan prinsip ini, pengusaha atau pengguna jasa tidak perlu mengisi ulang data yang sama berulang kali untuk berbagai perizinan dan dokumen karantina yang dibutuhkan oleh instansi yang berbeda. Sistem akan memvalidasi dan merekonsiliasi data secara otomatis, mengurangi risiko kesalahan dan penolakan dokumen. Selanjutnya kami akan memberikan contoh aplikasi single submission di Indonesia. Yang pertama, SSM Export, Single Submission Export. Aplikasi ini digunakan untuk mengajukan seluruh dokumen ekspor seperti pemberitahuan pabean ekspor barang atau PB, surat keterangan asal atau SKA, dan dokumen karantina dalam satu kali pengajuan. Data langsung dilimpahkan ke Bea Cukai, karantina, dan lembaga lain yang berwenang. 2. SSM QC, Single Submission Karantina dan Pabean Impor. Untuk impor, aplikasi ini menggabungkan pengajuan dokumen kepabeanan dan dokumen karantina menjadi satu proses submission. Pengguna jasa cukup menggugah dokumen sekali saja dan sistem akan meneruskan ke instansi terkait tanpa duplikasi input data. Ketiga, INSW, Indonesia National Single Window. Sistem ini menjadi platform integrasi dari semua aplikasi single submission, menghubungkan data dan dokumen antar kementerian atau lembaga. Berbagai permohonan perizinan dan dokumen dikontrol dan dipantau secara terpadu, memudahkan pelaku usaha dalam mengakses informasi dan mengikuti proses perizinan secara transparan. Masuk kepada kesimpulan dan implikasi. Mekanisme larangan dan pembatasan atau LARTAS merupakan instrumen penting dalam kebijakan impor Indonesia. LARTAS berfungsi untuk melindungi keamanan, kesehatan, kepentingan ekonomi, dan lingkungan hidup nasional. Diatur secara lintas kementerian. LARTAS bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan global.
dengan contoh nyata seperti persyaratan izin BPOM untuk impor obat dan makanan. Di sisi lain, konsep single submission dalam digitalisasi prosedur ekspor atau impor merepresentasikan langkah maju yang signifikan. Single submission berarti menyampaikan atau penyampaian dokumen dan data secara terintegrasi dalam satu kali pengajuan saja yang dapat dipakai untuk keperluan berbagai izin dan persyaratan ekspor impor di berbagai instansi. Sistem ini secara efektif mengurangi duplikasi input data, mempercepat proses, meminimalkan penolakan akibat kurang lengkapnya dokumen, dan secara keseluruhan meningkatkan efisiensi proses kepabeanan di Indonesia. Kedua kebijakan ini, LARTAS dan Single Submission, saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan perdagangan internasional yang lebih aman, efisien, dan teratur bagi Indonesia. Demikian presentasi kami. Kami mohon saran dan masukan dari Ibu dosen. Kami doakan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat dan sukses selalu. Salam jaya untuk Ulbi Manajemen Logistik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.